سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Bisa belajar Islam dan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang mengenal 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Pada pelajaran pertama, kita telah mempelajari bahwa ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ada baiknya sebelum mempelajari perubahan kata, kita terlebih dahulu memahami pembagian kata atau jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita sering mendengar istilah kata kerja, kata benda, kata bantu, kata tanya, kata hubung, kata sambung, dan penamaan kata yang lainnya. Dalam bahasa Arab, semua kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il, kedua isim, dan yang ketiga huruf. Mari kita bahas satu persatu 3 jenis kata ini. Yang pertama, fi'il. Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa fi'il adalah kata kerja. Contohnya, dhahaba, telah pergi. Qara'a, telah membaca. Kataba, telah menulis. Namun pada pelajaran yang lebih lanjut, nantinya kita akan mengenali tidak semua fi'il adalah kata kerja. Tetapi seluruh kata kerja sudah pasti fi'il. Contohnya adalah kata soluha. Maknanya adalah telah baik. Dari sisi makna saja, kita bisa mengetahui bahwa telah baik ini bukanlah kata kerja, tetapi lebih kepada kata sifat. Contohnya dalam sebuah hadis Rasulullah, wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, kalau kita perhatikan kata soluha dalam hadis tersebut, jelas tidak mengandung makna kata kerja, melainkan kata sifat. Oleh karena itu, para ahli nahwu mendefinisikan fi'il sebagai berikut. Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha waqtaronat bizaman. Fi'il adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi setiap kata yang mengandung makna yang berkaitan dengan waktu, telah, sedang, atau akan, maka disebut fi'il, baik itu kata kerja maupun kata sifat. Kesimpulannya, tidak semua fi'il adalah kata kerja, tetapi semua kata kerja adalah fi'il, karena kata kerja pasti mengandung keterangan waktu. Baik, kita lanjutkan bahwa fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau. Artinya untuk perbuatan yang telah dilakukan masa lalu. Atau kalau kita pernah belajar bahasa Inggris, fi'il madhi adalah past tense. Contohnya, alima. Artinya telah mengetahui. Kemudian fi'il mudhari adalah kata kerja untuk perbuatan yang telah terjadi atau akan terjadi. Contohnya, ya'lamu. Artinya sedang mengetahui atau akan mengetahui. Berikutnya, fi'il amr adalah kata kerja perintah. Contohnya, i'lam, artinya ketahuilah, lihatlah, tulislah, pukullah, pelajarilah. Ini semua disebut dengan fi'il amr atau kata kerja perintah. Contoh fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr dalam Al-Quran untuk kata alima bisa kita lihat. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah telah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.
Kemudian contoh fi'il mudhari, ya'lamu. Bisa kita jumpai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian yang terakhir contoh fi'il amr. Kita bisa temui dalam surat yang sama, yaitu Wa'lam annallaha azizun hakim. dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Selanjutnya kita akan membahas tentang isim. Secara sederhana, kita mengatakan isim adalah kata benda. Berbeda dengan fi'il yang hanya terbagi menjadi 3 jenis, madhi, mudhari', dan amar. Isim sendiri memiliki pembagian yang lebih banyak dan bisa ditinjau dari banyak sisi. Hanya saja yang terpenting untuk diketahui pemula adalah isim ditinjau dari sisi jenis atau nau' dan isim ditinjau dari sisi bilangan atau adad. Berdasarkan jenis, isim bisa dibagi menjadi 1. Isim mudzakkar atau maskulin atau laki-laki. Yang kedua, isim mu'annath atau feminin atau perempuan. Bahasa Arab memang membedakan kata untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ini berbeda dengan bahasa kita. Misalkan kalau kita ingin mensifati Zaid dan Fatimah dengan kepintaran, maka kata yang digunakan sama-sama pintar. Zaid itu pintar, Fatimah itu pintar. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata pintarnya dibedakan antara yang laki-laki dan perempuan, yaitu Zaidun mahirun, Fatimatu mahiratun. Insya Allah kita akan bahas lebih mendalam tentang mudzakkar dan mu'annath pada pelajaran selanjutnya. Sementara berdasarkan bilangan, isim bisa dibedakan menjadi 1. Isim mufrad, yaitu kata tunggal. 2. Isim tathniyah atau isim mutsanna, yaitu kata ganda. Dan 3. Isim jama', yaitu kata jamak. Ini perlu kita catat ya, karena bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia yang hanya membedakan kata tunggal dengan kata jamak. Bahasa Arab ada kata tunggal, kata ganda, dan kata jamak. Yang disebut jamak dalam bahasa Arab adalah kata yang lebih dari 2. Kalau 2 disebut dengan kata ganda atau isim tathniyah atau isim mutsanna. Ini pembagian isim berdasarkan jumlah. Insya Allah kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang mufrad, mutsanna, dan jamak pada pelajaran selanjutnya. Kemudian huruf. Huruf yang dimaksud di sini bukan seluruh huruf hijaiyah ya, dari alif, ba, ta, tha, dan seterusnya, tetapi huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu shorof adalah huruf hijaiyah yang memiliki arti baik terdiri dari 1 huruf saja atau 2 huruf atau 3 huruf. Contoh huruf hijaiyah yang 1 huruf namun memiliki arti adalah A, artinya apakah, B, artinya dengan, Ta, bisa digunakan untuk huruf sumpah. Jadi selain kita bersumpah dengan wallah, kita bisa juga bersumpah dengan tallah. Fa, artinya maka, Sa, artinya akan, K, artinya seperti, Li, artinya untuk, dan Wa, artinya dan. Inilah contoh-contoh 1 huruf hijaiyah yang memiliki arti. Selanjutnya akan kita lihat contoh 2 huruf hijaiyah yang memiliki arti. Min, artinya dari, An, artinya dari, Fi, artinya di, Lan, artinya tidak akan, Lam, artinya tidak atau belum. Contoh 3 huruf hijaiyah yang memiliki arti. Ila, artinya ke, Ala, artinya di atas, Saufa, artinya akan. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Fi'il sendiri terbagi menjadi 3, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja untuk perbuatan yang telah lalu atau past tense. Fi'il mudhari' adalah kata kerja untuk perbuatan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung di masa yang akan datang, present continuous tense, dan future tense. Kemudian, fi'il amr adalah kata kerja perintah. Isim banyak sekali jenisnya, namun untuk pemula yang harus diketahui, yang wajib dipahami pembagian isim berdasarkan bilangan, ada isim mufrad atau kata tunggal, ada isim tathniyah atau kata ganda, dan ada isim jama' atau jamak. Kemudian isim berdasarkan jenis ada isim mudzakkar atau laki-laki, ada isim mu'annath, perempuan. Terakhir huruf. Huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu adalah
huruf hijaiyah baik 1, 2, atau 3 huruf yang memiliki makna khusus. Demikianlah pelajaran kita yang kedua. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat untuk semua. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح